Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting kepada teman-teman guru honorer agar teman-teman guru honorer itu tidak mengalami kesalahan pendaftaran guru P3K di tahun 2021, utamanya saat memilih formasi linier sesuai dengan ijazah dan sertifikat pendidik teman-teman. Jadi judul video admin di sini adalah cara benar dan aman dalam memilih formasi P3K sesuai dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidik. Jadi di sini dasar hukum kita untuk memilih formasi sesuai dengan ijazah itu yang paling resmi di sini teman-teman adalah di sini ya. Jadi di sini kita punya dasar hukum yang kuat, yaitu di Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 B.B1 GD GT 0201 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi ini adalah merupakan surat edaran atau SE dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang resmi, yang dijadikan sebagai pedoman bagi teman-teman guru honorer untuk memilih formasi yang linier. Jadi di sini lengkap teman-teman ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu adalah di sini adalah di poin di poin 2 ya. Calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 atau memiliki sertifikat pendidik. Jadi salah satu syarat agar teman-teman guru honorer itu bisa mendaftar guru P3K, itu salah satu persyaratan resminya itu adalah memiliki kualifikasi akademik dan tentunya memiliki sertifikat pendidik jika memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua adalah calon guru P3K harus mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Namun apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidiknya, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi maksudnya di sini teman-teman ya, mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik adalah teman-teman mendaftar sesuai dengan kualifikasi ijazah teman-teman. Ijazah teman-teman linier dengan formasi yang ada seperti itu. Nah, cara benar untuk untuk melihat atau memahami tentang linearitas ijazah, kita bisa cek di sini teman-teman ya. Kita bisa cek di sini. Ini adalah SE yang resmi ya. Contohnya di sini program studi ijazah S1 bahasa Inggris ya. Jadi program studi S1 pendidikan bahasa Inggris itu bidang mata pelajaran atau jenjang yang bisa diajar untuk pendidikan bahasa Inggris atau satuan pendidikan adalah SLB, kemudian SMA, SMK, dan SMP. Jadi untuk ijazah yang berijazah S1 pendidikan bahasa Inggris itu hanya bisa melamar di satuan pendidikan yaitu SLB, SMA, SMK, dan SMK. Dan formasi yang dipilih yang sesuai dengan ijazahnya linier yaitu bahasa Inggris dan sastra seperti itu ya. Jadi ada namanya pendidikan bahasa Inggris, ada namanya pendidikan bahasa Inggris PSKG seperti itu. Jadi secara otomatis guru honorer yang berijazah pendidikan bahasa Inggris sesuai dengan linearitas ijazah itu tidak bisa mengajar atau tidak bisa memilih formasi di sekolah dasar, karena berdasarkan aturan ini hanya bisa memilih formasi di SLB, SMA, SMK, dan SMP. Nah seperti itu caranya teman-teman ya. Dan jika memiliki serdik, nah, jika teman-teman memiliki serdik, maka serdik yang diakui itu adalah ini 090 bahasa Inggris. 090 bahasa Inggris itu linier dengan formasi bahasa Inggris dan sastra. Jadi secara otomatis jika teman-teman memiliki serdik 090 bahasa Inggris, maka teman-teman akan mendapatkan afirmasi 100% jika teman-teman memilih formasi di SLB atau SMA, SMK, atau SMP seperti itu. Nah, jadi aman teman-teman ya untuk khusus bahasa Inggris ya. Jadi bagi teman-teman yang berijazah bahasa Inggris, silahkan ditonton video ini supaya lebih jelas lagi ya. Oke, kemudian kita coba cari formasi yang lain. Misalnya contohnya di sini pendidikan ya, PKN ya. Oke, kita coba cari PKN. Misalnya PKN pendidikan kewarga
pendidikan kewarganegaraan ya, misalnya pendidikan kewarganegaraan di sini. Jadi anggaplah di sini saya tandai dulu ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Program studi ijazah S1 adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk teman-teman guru yang memiliki ijazah pendidikan kewarganegaraan atau PKN, ijazah S1-nya pendidikan kewarganegaraan atau PKN, maka jenjang yang bisa diajar atau teman-teman bisa mengabdi di sini ya. Di sini ya, jadi jenjang yang teman-teman bisa tempati untuk melamar P3K sekaligus mengajar atau mengabdi di sana. Untuk jenjang atau satuan pendidikan yaitu teman-teman bisa mengajar di SD, kemudian teman-teman bisa mengajar di SMK, kemudian teman-teman bisa mengajar di SMP, di SD dan SMA. Luar biasa sekali ya. Kemudian mapel yang teman-teman bisa ajar atau mapel atau formasi yang bisa teman-teman pilih jika memiliki ijazah S1 pendidikan kewarganegaraan adalah ini yang saya tandai lagi warna hijau ya. Jadi yang bisa teman-teman ajar di sini adalah guru kelas ya. Jadi teman-teman yang berijazah S1 pendidikan PKN itu bisa menjadi guru kelas juga. Berarti kemudian kedua teman-teman bisa menjadi guru PKN di SMK, guru kelas di SD, kemudian guru PKN di SMP, guru kelas SD, kemudian guru kelas SD dan guru PKN SMA. Jadi luar biasa sekali ini untuk ijazah S1 pendidikan kewarganegaraan. Dia linier mengajar di SSD, SMA, SMP, SMK dan SMA. Bisa jadi guru mapel dan bisa jadi guru kelas SD seperti itu. Nah, untuk sertifikat pendidiknya, untuk serdik yang diakui atau linier adalah ini. Ada dua kode sertifikasi yang dimiliki oleh mapel PKN. Yang pertama itu adalah 050, kemudian yang kedua adalah 084 ya. Nah, ini 084. Jadi ada dua teman-teman ya. 084 dan 050 itu linier jika memilih formasi guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki ijazah pendidikan kewarganegaraan dan memiliki ijazah dan memiliki sertifikat pendidik 050 PKN, itu teman-teman bisa mengajar di itu linier untuk mendapatkan afirmasi di SD, kemudian SMK, kemudian SMP. Nah, seperti itu. Namun untuk kode sertifikat pendidik 084 PKN itu bisa juga di SD, kemudian SMA dan SMK ya, seperti itu. Jadi aman teman-teman ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah guru yang berijazah pendidikan kewarganegaraan ini bisa mengajar di SD? Ya, jawabannya adalah sangat bisa teman-teman ya. Di sini sudah jelas bahwa ijazah S1 PKN itu bisa mengajar di SD, SMK, SMP dan SMA. Nah, di sini lebih diperkuat lagi teman-teman ya. Di sini lebih diperkuat lagi di linearitas PPG ya. Di linearitas PPG juga diperkuat sekali teman-teman ya. Di sini ada guru kelas ya, guru kelas. Kemudian program studi PPG-nya guru kelas, kemudian jenjangnya SD SLDB, kode 027. Nah, di sini jelas dipaparkan bahwa ijazah atau program studi S1 yang linier dengan program studi PPG guru SD alias bisa mengajar di SD itu yang pertama tentunya PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, kemudian yang kedua adalah psikologi, kemudian yang ketiga adalah PGMI, kemudian keempat adalah tarbiyah, kemudian 5 pendidikan matematika, keenam pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA dan pendidikan fisika, pendidikan PKN. Nah, di sini ada pendidikan PKN teman-teman, jadi aman ya. Jadi aman. Kemudian pendidikan IPS, kemudian pendidikan geografi. Seperti itu ya. Jadi inilah program studi yang bisa ikut PPG guru kelas SD dengan kode 027, atau jika memiliki serdik itu linier dengan 027 seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, jika memiliki serdik otomatis aman bisa mendaftar guru kelas SD, SMK, SMP, SD, SMA, SMK seperti itu dengan mapel guru kelas ataupun mapel PKN atau guru mata pelajaran seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada guru S1 pendidikan PKN tetapi tidak memiliki serdik
Tidak memiliki serdik. Nah, jawabannya jika guru tersebut mengajar di SMP, sebaiknya teman-teman guru itu langsung saja memilih formasi PKN atau formasi yang disesuaikan dengan ijazah teman-teman. Seperti itu ya. Seperti itu jawaban realnya atau jawaban amannya. Nah, kemudian jawaban amannya, jika teman-teman ternyata tidak memiliki sertifikat pendidik dan teman-teman mengajar di sekolah dasar dengan ijazah S1 PKN, dapodik yang digunakan dapodik SD dan tidak memiliki serdik, apakah bisa melamar di formasi sekolah dasar? Nah, jika kita melihat di linearitas di sini, itu aman-aman saja teman-teman ya. PKN ini bisa jadi guru SD, guru PKN ya. Nah, bisa mengajar di SD, bisa mengajar di SMK, bisa mengajar di SMP, dan bisa mengajar di SMA. Jadi menurut saya bisa seperti itu ya. Tapi untuk jawaban amannya, untuk lebih amannya lagi, sebaiknya bagi teman-teman guru honorer yang berijazah bukan PGSD yang hendak memilih PGSD atau formasi guru kelas di sekolah dasar, sebaiknya mempertanyakan terlebih dahulu keabsahannya di pihak-pihak terkait atau pihak resmi, contohnya di BKD masing-masing daerah atau di dinas pendidikan ya, supaya nantinya lebih aman teman-teman dan lebih tenang teman-teman untuk mendaftar guru P3K di tahun 2021. Namun meskipun admin sudah mengatakan bahwa ijazah PKN bisa mengajar di SD, SMK, SMA, dan SMP, tetapi khusus untuk yang tidak memiliki sertifikat pendidik itu sebaiknya mempertanyakan dulu keabsahannya bagaimana, kejelasannya bagaimana. Karena di sini jelas dikatakan bahwa ya, di suratnya di SE-nya ini di poin keberapa ini teman-teman ya, di poin ke-3 ya, di keempat, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Seperti itu teman-teman ya, mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik, jadi disesuaikan dengan ijazah. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mapel berikutnya. Untuk mapel berikutnya misalnya IPS ya, IPS ya. Nah, ini pendidikan IPS. Misalnya seorang guru memiliki ijazah IPS ya, pendidikan IPS. Sorry. Nah, kode sertifikasinya IPS, pendidikan IPS bisa 027 guru kelas SD, bisa kode sertifikasi 100 ilmu pendidikan sosial. Jadi untuk bidang studi pendidikan IPS itu bisa memiliki dua kode serdik ya, bisa memiliki kode serdik 027 guru kelas dan bisa memiliki kode serdik 100 ya untuk ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk ijazah pendidikan IPS itu bisa memilih jenjang SD sebagai guru kelas SD aman, kemudian bisa memilih jenjang SMA sebagai guru sejarah atau formasi guru sejarah, SMK formasi guru sejarah, kemudian bisa milih jenjang SMP dengan formasi guru ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk tadris bahasa Indonesia, program studi tadris bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika itu ternyata bisa juga memilih jenjang SD formasi guru kelas seperti itu. Jadi aman. Pendidikan IPS ini bisa ngajar di SD, bisa ngajar di SMP, dan bisa mengajar SMA dan SMK. Apalagi jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik 027 atau sertifikat pendidik 100, itu lebih aman lagi teman-teman, dan dipastikan teman-teman mendapatkan poin penuh ya di afirmasi nantinya. Seperti itu ya. Pertanyaannya lagi, ini yang pertanyaan susah sekali jawab ya. Bagaimana jika seorang guru pendidikan IPS tidak memiliki sertifikat pendidik? Apakah dia bisa memilih formasi guru kelas SD? Nah, jawaban admin sendiri sebenarnya kalau kita berdasarkan SE ini dan linearitas PPG sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa, tetapi admin tidak ingin memastikan 100% bahwa bisa. Sebaiknya teman-teman mempertanyakan dulu di pihak BKD atau Dinas Pendidikan setempat apakah linear sebenarnya atau ada aturan-aturan resmi lainnya yang mengatur seperti itu. Namun kalau kita berkaca di linearitas ini sebenarnya bisa teman-teman ya, bisa pendidikan IPS itu mengajar di SD. Tetapi jika untuk memilih formasi P3K sebenarnya juga bisa. Admin katakan bisa, tetapi admin tidak bisa menjamin 100%. Jangan sampai admin bilang bisa ternyata tidak bisa, seperti itu. Jadi sebaiknya meskipun admin sudah bilang bisa, sebaiknya sebaiknya teman-teman mempertanyakan dulu keabsahannya di pihak-pihak resmi atau pihak-pihak terkait seperti itu.
Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik seperti ini 027 dengan kode Serdik 100, itu sudah aman 100% teman-teman ya untuk melamar di formasi SD atau SMK, SMK dan SMP ya. Dan yang belum memiliki Serdik itu aman mendaftar di SMA, SMK dan SMP. Sedangkan apakah aman mendaftar di SD jika tidak memiliki Serdik? Sebenarnya menurut admin pribadi aman, tetapi ada tetapinya, admin tidak menjamin 100%. Makanya diharapkan teman-teman guru honorer juga mempertanyakan kepada pihak-pihak resmi lainnya seperti itu, contohnya di BKD atau Dinas Pendidikan seperti itu. Karena admin tidak ingin disebut sebagai pihak yang menyebarkan berita yang tidak benar seperti itu ya. Seperti itu maksud admin. Meskipun kalau admin pribadi sebenarnya bisa guru IPS milih formasi SD meski tanpa Serdik, tapi sebaiknya teman-teman mempertanyakan dulu kepada pihak-pihak terkait seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Satu lagi saya kasih contoh, misalnya pendidikan fisika ya. Ini banyak sekali pertanyaan ya. Pendidikan fisika. Oke. Nah, pendidikan fisika ini saya tandai lagi warna kuning ya. Nah, ijazah program studi S1 pendidikan fisika itu bisa ngajar juga di SD teman-teman ya. Itu bisa ngajar juga di SD, SMA, SMK, SMP, dan bisa memilih formasi guru kelas pendidikan IPS, pendidikan fisika, IPA dan fisika ya, serta pendidikan IPA ya. Jadi itu untuk pendidikan fisika. Jadi pendidikan fisika itu ternyata bisa juga melamar di formasi guru SD, bisa di SMA, SMK, SMP, SD seperti itu. Nah, misalnya guru pendidikan fisika ini kode sertifikasinya kan ada dua. Yang pertama itu 184 fisika, ada 3 sebenarnya. Kemudian ada 319 fisika dan ada kode 097 ilmu pengetahuan alam. Jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik 184 fisika, 319 fisika dan 097 ilmu pengetahuan sosial, berarti teman-teman itu linier memilih formasi SD atau guru kelas SD di pendaftaran P3K nantinya, karena itu linier teman-teman. Ini bisa. Nah, bisa juga di SMA, SMK atau SMP. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika sudah memiliki Serdik itu aman 100%? Jika teman-teman memiliki Serdik 184, 319 dan 097, berarti aman untuk memilih formasi di SD sebagai guru kelas atau SMA, SMK sebagai guru fisika atau SMP guru IPA, seperti itu aman. Nah, pertanyaannya, apakah bisa memilih formasi guru SD jika tidak memiliki Serdik? Lagi-lagi jawaban aman yang bisa admin berikan adalah sebenarnya bisa. Admin katakan bisa, tetapi admin tidak menjamin bahwa apa yang admin bilang ini betul 100%. Alangkah baiknya untuk khusus yang tidak memiliki Serdik itu mempertanyakan dulu ke pihak-pihak resmi teman-teman ya. Pihak-pihak resmi contohnya Dinas Pendidikan ataupun di BKD supaya lebih aman. Nah, sedangkan bagi teman-teman guru yang berijazah mengajar di SMA atau SMK atau SMP yang ingin memilih formasi di SMA, SMK, SMP, apakah bisa memilih sebagai formasi fisika dan IPA tanpa Serdik? Bisa, aman, kecuali guru SD. Kalau guru SD tanpa Serdik sebenarnya bisa, tapi lebih amannya mempertanyakan dulu ke Dinas Pendidikan atau di di BKD seperti itu. Itu jauh lebih aman teman-teman daripada teman-teman admin berikan informasi ini tiba-tiba pada saat pendaftaran ternyata error dan ternyata tidak diakui, maka admin disalahkan seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman pertanyakan dulu khusus yang ingin melamar formasi SD selain ijazah PGSD dan tanpa Serdik. Kalau yang tidak ada Serdik, kalau yang memang yang di guru mapil kan tidak ada masalah, sudah aman linear ya, seperti itu. SD juga sebenarnya linear, tapi sebaiknya dipertanyakan dulu seperti itu ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya video informasi saya tentang bagaimana cara benar untuk memilih formasi P3K sesuai linearitas ijazah dan sertifikat pendidik. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.